Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi penugasan mata kuliah pengolahan sinyal digital yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati, STMT, dengan judul penelitian, implementasi, dan perancangan sistem steganografi gambar sederhana menggunakan MATLAB untuk pengamanan komunikasi. Kami akan membagi materi ini menjadi beberapa bagian yang akan disampaikan secara bergantian oleh setiap anggota kelompoknya. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Asidik dengan NIM 2312055. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Kristansa dengan NIM 2307874. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salmanuddin dengan NIM 2300487. Perkenalkan, nama saya Putri Naila Hakim dengan NIM 2300241. Perkenalkan, saya Miranda Putri dengan NIM 2308724. Perkenalkan, nama saya Hidayah Rani Dewi dengan nomor NIM 23088. Pendahuluan dari penelitian kami dilatar belakangi dari keamanan informasi semakin krusial di era digital karena maraknya penyadapan dan kebocoran data. Yang kedua, enkripsi melindungi isi pesan, tetapi tidak menyembunyikan eksistensinya. Yang ketiga, steganografi menyisipkan pesan secara tersembunyi dalam media digital seperti gambar. Yang keempat, citra digital ideal untuk steganografi karena data dapat disisipkan tanpa merusak tampilan visual. Yang kelima, MATLAB digunakan karena unggul dalam pemrosesan sinyal dan citra. Lalu yang terakhir, proyek ini menjawab kebutuhan komunikasi aman di tengah tantangan geopolitik dan juga industri. Selanjutnya, kami merumuskan 4 pertanyaan utama dalam proyek ini menjadi rumusan masalah. Di mana yang pertama, bagaimana merancang sistem steganografi gambar sederhana yang dapat diimplementasikan menggunakan MATLAB. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penyisipan atau embedding, ekstraksi atau extraction pesan teks dilakukan ke tahapan algoritma. Dan yang keempat, apa saja tahapan algoritmik yang diperlukan agar proses penyisipan tidak mengubah karakteristik visual gambar secara signifikan. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian yang kelompok kami harapkan, yaitu merancang sistem steganografi gambar sederhana yang mampu menyisipkan pesan teks ke dalam citra digital. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi performa algoritma penyisipan dan ekstraksi pesan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan pesan pada proses komunikasi digital. Dan tujuan yang terakhir yaitu menunjukkan bagaimana steganografi dapat digunakan sebagai solusi pengamanan komunikasi. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai referensi seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas steganografi gambar dengan MATLAB. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari kajian algoritma steganografi khususnya metode LSP. Sementara data kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi performa dari LSB berdasarkan hasil pengujian sistem yang kami buat. Adapun tahap penelitian yang terdiri dari 6 langkah, yaitu identifikasi masalah, menentukan model, pengumpulan literatur, perancangan model, pengujian dan evaluasi, serta yang terakhir penyusunan dan presentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 5 cara utama. Pertama, kami melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber terkait metode steganografi LSP yang menjadi dasar dalam desain, implementasi, dan evaluasi sistem. Kedua, pengumpulan gambar dilakukan dengan mengambil cover image dari dataset publik berformat PNG dan JPG, karena format ini bersifat lossless sehingga menghindari distorsi akibat kompresi. Ketiga, kami menyiapkan pesan rahasia berupa teks digital yang dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk biner sebelum disisipkan menggunakan teknik LSP. Keempat, proses steganografi dilakukan melalui 2 tahap utama, yaitu penyisipan dan ekstraksi. Dan yang terakhir, data evaluasi diperoleh menggunakan 3 parameter, yaitu PSNR, SSIM, dan bit akurasi, yang masing-masing mengatur kualitas visual dan tingkat akurasi dari hasil steganografi.
Dalam penelitian ini terdapat 4 pendekatan utama untuk menganalisis data. Pertama, dilakukan analisis fungsional untuk memverifikasi apakah pesan rahasia yang telah disisipkan dapat diekstraksi kembali secara utuh tanpa kesalahan. Proses ini dilakukan menggunakan MATLAB dengan membandingkan pesan asli dan hasil ekstraksinya. Kedua, dilakukan analisis kuantitatif terhadap kualitas gambar stego. Kami menggunakan 3 metrik yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu PSNR, SSIM, dan bit akurasi. Ketiga, ada juga analisis visual secara subjektif, yaitu dengan membandingkan tampilan cover image dan stego image guna memastikan pesan tersembunyi tidak terlihat secara kasat mata. Serta yang terakhir, dilakukan analisis kapasitas penyimpanan untuk melihat berapa besar data yang bisa disisipkan ke dalam gambar tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan. Kualitas data. Penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber. Kami membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai jenis referensi terpercaya, seperti buku akademik, artikel ilmiah, dan jurnal internasional yang telah melalui proses peer review. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan benar-benar relevan, serta mampu mendukung objektivitas dan keakuratan hasil penelitian secara Hasil yang sudah kita buat yaitu steganography sederhana guna mengamankan sebuah komunikasi di mana kita menyisipkan pesan dan dibaca juga menggunakan kode. Ini mana pesan yang sudah disisipkan bisa dibaca menggunakan kode. Nah, sini dalam satu folder stego PST kelompok 6, di sini ada encode untuk menyisipkan, decode untuk membuka pesan yang sudah disisipkan, dan file yang kita implementasikan adalah di file PST kelompok 6. Ya. Nah, di sini kita mulai langsung menggunakan encode. Awalan itu kita menyisipkan sebuah pesan gitu ya. Oke, kita encode dulu. Nunggu jalan. Ya, di sini kita suruh masukin pesan. Ini pesan rahasia. Tolong dijaga gitu ya. Kita misal tolong dijaga. Nah, di sini akan muncul hasil encode atau hasil penyisipan pesan kita di dalam sebuah foto yang bernama PST kelompok 6, dan hasilnya disimpan dalam file foto bernama PST kelompok 6 stego.png. Sini keluar dari gambar digunakan, terus ukuran karakter, jumlah sisipan sampai dengan bit akurasinya. Itu jadi di sini karena kita menggunakan sebuah konsep histori pesan, jadi pesan yang sebelumnya disisipkan itu juga bisa di encode kembali gitu. Jadi di encode di decode kembali gitu ya. Jadi di sini si bit akurasinya itu digabungkan teman-teman. Seharusnya kalau misal mau ngeliat bit akurasi yang lebih tepat itu satu foto ya satu pesan gitu. Nah, setelah udah keluar si pesannya, setelah kita sudah encode atau mengencrypt menyisipkan pesan, kita langsung nge-decode gitu ya. Kita coba mendecode. Nah, decode ini. Nah, di sini akan muncul sebuah pesan yang dimana pesan itu sudah disisipkan di file foto sebelumnya, dan terakhir kita menyisipkan. Baru tadi kita menyisipkan yaitu ini pesan rahasia, tolong dijaga, dan sebelumnya Salman udah mencoba dan teman-teman kelompok 6 juga udah mencoba pesan-pesan yang disisipkan. Ada sistem UPPWK, Salman mencoba ulang project, saya mahasiswa sistem telekomunikasi semester 4, dan lain hal gitu ya. Yang definisi dari steganografi itu adalah teknik dalam keamanan informasi yang digunakan untuk menyembunyikan pesan atau data penting ke dalam media digital. Steganografi itu sendiri adalah teknik dalam keamanan informasi yang digunakan untuk menyembunyikan pesan atau data penting ke dalam media digital seperti gambar, audio, atau video. Yang kita gunakan untuk penelitian kali ini menggunakan media gambar. Terus untuk konsep steganografi itu sendiri ada 5, mungkin saya sebutkan semuanya. Konsep dasarnya adalah menyisipkan informasi rahasia ke dalam media pembawa atau cover media dengan cara yang tidak mengubah karakteristik asli media tersebut secara signifikan, sehingga pesan yang disembunyikan tidak mudah terdeteksi oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian, steganografi menjadi metode yang sangat efektif untuk menjaga kerahasiaan komunikasi, apalagi jika digunakan bersamaan dengan teknik keamanan lain seperti kriptografi.
Adapun urgensi dari steganografi, yang pertama, steganografi ini penting untuk keamanan dan juga kerahasiaan data. Yang kedua, mengatasi ancaman penyadapan, peretasan, dan juga kebocoran data. Yang ketiga, menyembunyikan keberadaan pesan, bukan hanya isi pesan. Dan digabungkan dengan enkripsi sebagai sistem keamanan berlapis, lalu digunakan untuk pelacakan digital dan juga forensik. Jadi watermark ini akan tersembunyi dan mendukung keamanan, privasi, dan juga kendala komunikasi di era modern. Metode ini rentan terhadap serangan statistik karena pola perubahan bit yang sangat kecil bisa terdeteksi lewat analisis histogram atau frekuensi. Yang kedua, metode LSB sangat sensitif terhadap manipulasi citra seperti kompresi, rotasi, atau penambahan noise yang dapat merusak pesan tersembunyi. Yang ketiga, kapasitas penyisipan data cukup terbatas, karena jika terlalu banyak data yang disisipkan, kualitas visual gambar bisa menurun. Meskipun metode ini cocok untuk media yang stabil dan tidak terkompresi, efektivitasnya bisa ditingkatkan jika digabungkan dengan teknik enskripsi atau metode steganografi yang lebih kuat. Selain itu, apa saja yang menjadi keunggulan steganografi dengan metode LSB tersebut? Yang pertama, dapat kita ketahui bahwa hasil evaluasi gambar steganografi ini menggunakan metode LSB menunjukkan performa yang baik, di mana parameter PSNR berada dengan rentang 54,50 hingga 83,88 desibel, yang menandakan tidak ada penurunan kualitas visual yang signifikan. Nilai SSIM mencapai antara 0,9980 hingga 1, menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi antara gambar asli dan stego sesuai dengan prinsip SSIM. Sedangkan bit akurasi menunjukkan angka 100%, yang berarti pesan yang disisipkan dapat diterima kembali tanpa kesalahan. Keunggulan dari metode LSB ini meliputi proses penyisipan dan ekstraksi yang sangat sederhana dan cepat. Gambar stego yang hampir tidak berbeda dengan gambar aslinya, serta keberhasilan penerimaan pesan rahasia secara sempurna. Metode less significant bit ini merupakan salah satu teknik steganografi paling sederhana dan populer karena kemudahannya dalam penerapan serta efektivitasnya dalam menyembunyikan informasi tanpa mengganggu tampilan gambar. Pendekatan ini bekerja dengan mengganti bit paling tidak signifikan dari nilai piksel dalam sebuah gambar, bit yang perubahannya tidak berdampak besar terhadap warna yang ditampilkan, sehingga modifikasi ini nyaris tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam praktiknya, pesan rahasia yang akan disisipkan terlebih dahulu diubah ke bentuk biner. Bit-bit dari pesan ini kemudian ditanamkan ke dalam bit-bit LSB dari piksel gambar secara berurutan. Hasil akhirnya adalah gambar baru atau stego image yang secara visual hampir tidak ada perbedaan dengan gambar aslinya, namun sebenarnya mengandung pesan tersembunyi. Untuk membaca kembali pesan tersebut, proses ekstraksi dilakukan dengan membaca bit-bit LSB dari stego image dan menyusunnya kembali menjadi teks. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem steganografi gambar sederhana dengan metode less significant bit yang dibangun menggunakan MATLAB mampu bekerja dengan sangat baik dalam menyisipkan pesan rahasia ke dalam gambar digital. Pesan yang disisipkan tidak terlihat secara kasat mata dan tidak mengubah kualitas visual gambar secara signifikan. Hal ini dibuktikan melalui pengujian yang menunjukkan nilai PSNR dan SSIM yang tinggi serta akurasi ekstraksi pesan yang mencapai 100%. Artinya sistem ini cukup handal untuk menyembunyikan informasi secara diam-diam dalam media visual. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin masih bertanya ataupun ingin berdiskusi terkait materi yang kami sampaikan, boleh untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.